Seperti tadi janji saya ya, di awal acara saya akan menghadirkan dua narasumber yang tentu saja dialognya ini akan sangat menarik karena ini menawarkan hiburan yang luar biasa. Hiburan bukan semata-mata hanya hiburan, tapi ada yang berbeda di hiburan kita kali ini dengan tema From Street to Stage. Dua narasumber hebat saya sudah di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya nampak lelah tapi semangat ya. Semangat banget karena sebentar lagi acaranya. Benar. Ini tuh luar biasa. Dari temanya saja From Street to Stage, sepertinya ini kayak akan sakral deh kayaknya ya. Karena ini juga mendalam gitu ya. Ininya ya. Nah, kita langsung saja berkenalan dengan teteh cantik di sini. Ada Teteh Salma. Boleh barangkali berkenalan dengan pemirsa dan TV. Oke, halo pemirsa sekalian, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Salma. Aku berasal dari Tangerang dan aku di sini sebagai ketua dari Redail 3.0. Nah, ini dia Redail acaranya ya dari Universitas Telkom University. Telkom University. Dan ada Akang ganteng juga di sana, namanya Kang Wildan. Boleh dong sapa pemirsa Bandung TV. Halo teman-teman pemirsa yang nonton di rumah, perkenalkan aku Wildan. Aku sebagai wakil ketua Redail 3.0 From Street to Stage, dan selamat menyaksikan kami berdua di sini. Sebentar lagi, jadi kayaknya lagi sibuk-sibuknya, lagi capek-capeknya karena memang ternyata bukan hanya main event saja yang sebentar lagi, karena sudah ada pra-eventnya juga ya, dan itu berkali-kali katanya ya. Yes. Jadi langsung saja deh, saya kepoin semuanya ya. Redail ini acara apa? Apalagi tadi temanya From Street to Stage. Nah, ini harus dibeberkan, harus di breakdown. Artinya apa? Acaranya apa? Tujuannya apa? Silahkan Teteh Salma. Kalau dari Redail sendiri, Redail itu adalah acara tahunan dari Hima Himpunan Komunikasi di Telkom University. Kita saat ini udah di tahun ketiga, dan tahun ini kita membawa tema From Street to Stage karena kita ini ingin menggait musisi-musisi jalanan yang ada di kota Bandung, karena kita sendiri punya esensi. Itu ada seni, sosial, dan budaya di setiap tahunnya. Kita hari ini ngajakin musisi-musisi di jalanan kota Bandung untuk naik dari yang sekedar awalnya mereka semua mendengar musik-musik di jalanan kota Bandung, dan akhirnya ngajak nih semuanya bisa nonton mereka semua di panggung besar nantinya. Boleh Wildan ceritain dong perjalanannya kayak gimana sih awalnya? Panjang ya ini ya, seru ya kayaknya ya. Teteh mungkin hanya mendengar cerita, tapi sudah kalau Teteh ikut terjun langsung, bahkan penonton di rumah ikut kita untuk menyaring banyaknya talenta-talenta terbaik di kota Bandung. Pasti terpukau ya? Pasti benar-benar amazed dengan segala background mereka di belakang, terus gimana perjuangan mereka. Sebenarnya mereka ada beberapa yang konotasinya kan banyak orang mengira bahwa pengamen di jalanan itu adalah orang yang susah. Orang-orang yang membutuhkan, memang mereka membutuhkan, sebenarnya tidak hanya berupa materi, ternyata mereka juga butuh tempat untuk dilihat karya-karyanya, dan ternyata mereka yang di jalan itu sepenuhnya mencintai apa yang mereka kerjakan. Luar biasa, jadi bukan hanya semata-mata profesi saja. Iya, makanya kita memberikan nama From Street to Stage. Bermakna sekali ya akhirnya, apalagi tadi sudah disuguhkan dengan berbagai musisi dari berbagai latar belakang yang kemudian ternyata membuat kita amazed karena turun langsung dan lihat betapa indahnya musisi-musisi yang ada di jalanan ya. Makanya tadi ternyata bukan hanya, mungkin tadinya hanya dipandang sebelah mata dan juga kekurangan wadah untuk bisa mengeksplor dari bakat mereka. Nah, ini wadahnya ya gitu ya. Ini persiapannya lama pasti ya, sama ya. Cukup lama Cukup lama ya. ya. Dari bulan apa ini? Kita dari awal terbentuk itu dari bulan April, dari bulan Maret, lalu kita turun benar-benar survei itu di bulan Mei, Juni, Juli. Jadi ketika libur kuliah, orang-orang pada di rumah, yang pulang rantau balik lagi ke kampungnya, kita stay di sini, kita ke Bandung, kita terjun kemarin ke mana aja Wildan? Kita terjun ke setiap sudut kota Bandung, salah satunya itu ada jembatan Cikapayang, lalu itu Braga, terus daerah-daerah Batu Nunggal, Buah Batu dan sekitarnya, Lengkong. Kita benar-benar menyaring nih gimana sih yang kira-kira mempresentasikan From Street to Stage, dan kita benar-benar sampai mungkin panas-panasan, terus kayak nyari hujan. Saat itu musim hujan. Kita benar-benar ramai banget kehujanan. Karena benar-benar kayak kita nggak mau nantinya malah salah sasaran atau bukan orang-orang yang
benar-benar kita mau untuk tampil di From Street to Stage ini Teh. Merepresentasikan Si tadi Radail ya, 3.0 ini. Radail itu. Dan mungkin ini dari Universitas Telkom yang Iya. kemudian ingin mengadakan setiap tahunnya, ini sudah tahun Ketiga. ketiga ya. Jadi ini rutin diadakan dengan tema yang berbeda-beda tentu Iya, saja ya. Dan tema kali ini adalah From Street To to Stage. Stage ini yang tentu saja tadi latar belakangnya sudah dikemukakan. Kenapa? Alasannya apa tuh? Pertamanya keresahannya kayaknya kita harus Sebenarnya- ini musisi dari jalanan tuh gimana awalnya? Sebenarnya gini Teh, From Street to Stage itu salah satu nama, tapi esensi dari Radail ini sendiri adalah Sanvana. Oke. Apa sih Sanvana itu? Apa tuh? Secara garis besar dan secara singkat, Sanvana ini adalah bahwa semua orang itu setara dan bahwa semua orang, mau itu di jalanan, mau itu di bangku kuliah, mau itu di bangku keluarga, di rumah, dimanapun, mereka berhak untuk bermimpi. Jelek sih ini. Dari situ Dari maka situ. dibuatlah. From Street From Street to to Stage. Oke, dan tentang persiapannya dari awal tahun kemarin barangkali ya sudah dipersiapkan dan sekarang sudah sampai mana persiapannya? Udah di penghujung banget karena minggu depan kita udah main event kebetulan Teh. Jadi nanti di tanggal 8 ya, hari Tanggal 8 Minggu. Desember di hari Minggu. Kita akan mengadakan main event kita akan mengundang dari yang kita udah ngajakin tadi, kita udah sempat ada pra-event, kita itu di Braga selama 3 kali. Akhirnya kita benar-benar terwujudkan impian kita untuk membawa mereka ke atas panggung. Aduh, pasti mereka ini banget ya. Excited betul. semua, terharu Betul sekali. Dan ternyata selain nanti main event di tanggal 8 Desember 2024, tadi dikatakan oleh Teteh Salma yang merupakan ketua dari kegiatan ini, ada pra-eventnya sebanyak 3 kali. Pra-event yang pertama di bulan apa? September. Mungkin Anda juga pasti pernah melihat ya saat jalan-jalan ke sana, ini diadakan di street juga? Iya, Di street, oke. kita mengadakan saat itu di Braga, Teras Braga. tepatnya di Teras Braga. Oke. Kebetulan, alhamdulillahnya ya, aku seneng banget, walaupun aku bukan asli sini, tapi aku ngerasa di Bandung itu orang-orang sangat suportif terhadap apa yang ada di dalam kotanya sendiri. Kemarin selama 2 bulan kita mengadakan busking di Braga itu, kita dapat bantuan dari Teras Braga yang menjadi wadah. Mereka memang bercita-cita, memang bermimpi untuk menjadi tempat untuk musisi-musisi kota Bandung. Tempat mereka berkarya tuh di situ. Karena kemarin juga sempat ya beberapa kali, nggak cuma sekali ya, kita udah kenal lah Braga Dan dengan tadi dilihat-lihat ikoniknya ini kayak ya, gimana. kayak geleng-geleng kepala saking ini ya, Mes dengan acara ini dan Jadi, juga para pengisi gini acara Teh, ya. jujur, Radail ini kayaknya nggak hanya memberikan impresi buat, mudah-mudahan memberikan impresi nggak cuma hanya untuk si pengamen, tapi buat aku pribadi yang terjun Panitia-panitia langsung. lainnya. Jujur, ini sebuah apa ya, pengalaman yang selamanya akan selalu saya ingat, selalu aku kenang selamanya, karena ngelihat antusiasme kita, benar-benar nggak punya apa ya, ekspektasi yang berlebih ketika busking itu terjadi gitu. Tapi ternyata benar-benar orang di Braga kan logikanya datang dan Jalan-jalan hanya aja, Iya. wisata kuliner. Iya. Ya, ternyata mereka stop and stare dan benar-benar mereka berhenti, ikut nyanyi bareng, Keren. mendonasikan sedikit mereka yang punya, berapapun itu. Tapi esensinya udah nyampe bahwa ternyata pengamen itu juga punya mereka yang mau mendengarkan. Oke, keren ya. Apalagi di Bandung ini juga memang terkenal ya, musisi-musisinya keren-keren Iya, semua ya. Termasuk musisi-musisi jalanannya yang tidak kalah kerennya dibandingkan musisi-musisi terkenal lainnya ya. Iya. Ada 3 pra-event sebelum nanti main event. Tadi yang pertama sudah dilakukan 3 event semua, antusiasnya bagaimana? Wah, luar Rame biasa. banget ya. Jadi Setiap bulan gitu? itu di dalam di September itu dalam jeda 2 kali. minggu, Oke. 2 kali. Karena sesuai dengan ini ya, program pemerintah Kota Bandung juga kalau Braga itu bisa jadi Braga betulnya- Street, ya Oh, benar. Braga Beacon ya, pasti Braga Beacon, bebas kendaraan. Oke. Jadi tidak ada lalu lalang motor atau mobil. Kita start itu dari sore, udah prepare, dan acaranya dimulai di jam 7. 7. Dari jam 7 sampai peaknya biasanya di jam 8, jam 10. 9 itu lagi rame-ramenya. Mungkin karena orang selesai makan ya, akhirnya mereka benar-benar Berbondong-bondong nonton, datang. kita rame banget. Bahkan ikut joget bareng. Ih, seru banget. Iya, dan anak muda semua, orang dewasa juga dan Semua kalangan. semua Yes. kalangan. Semua kalangan. Keren banget, dan ternyata ada dalam punya tempat di hati masyarakat Bandung ya. Bahkan mungkin banyak yang dari luar kota juga ya. Iya, Banyak benar. banget karena kita mewawancarai gitu, ada yang dari Sumatera, dan Sulawesi, kalau Ternyata? nggak salah mereka yang berkunjung ke Bandung, bahkan kalau nggak salah ada yang dari Malaysia kalau nggak salah. Wah, Iya, Iya iya, aku kan? inget, Iya. aku inget tadi dari Malaysia. oke. Dan kita juga mau mungkin
ikut terima kasih karena di basking terakhir kita. Basking itu apa tadi? Basking itu yang Kita sebenarnya terinspirasi dari banyaknya itu kayak aku melihatnya tren ya Teh ya, tren yang ada di Korea. Musisi-musisi mereka itu ketika mereka ibaratnya kasarnya ya, mereka ngamen rapih, proper, dan juga dengan sound system yang bagus, dan orang-orang tuh akhirnya mengelilingi gitu, nggak cuman yang akhirnya lalu lalang doang, dan akhirnya kita kayak, oh mereka kayak berhak deh untuk mendapatkan tempat yang proper untuk mereka nanti nyanyi. Nah akhirnya kita wujudkan itu kemarin di Braga. Oke, dan terwujud. dan itu sebetulnya basking. Nah, di basking terakhir itu kita berkolaborasi dengan Telkom Choir dan itu yang ngebuat orang di Braga dari sore Stay. menonton dan stay sampai malam. Karena kita ditutup dengan karaoke night. Iya. Jadi siapapun bisa nyanyi di situ. Yes, kita dipimpin karaoke dan semua orang Nyanyi, sing along Yes, semuanya sing ya. along. Oh waktu itu akhirnya Wildan punya nama Oke, betul. ngekos di Braga. Yang ngekos di Braga adalah nge-karaoke on the street di Braga. Oh, luar biasa. Dan saat itu ditemukan langsung aja. Enggak, sebenarnya itu nama dari awal. Jadi kita punya The Abba Show. Apa tuh? Arya, Boma, dan Abed Show. Itu Aduh, 3 orang yang ini menjadi banyak sekali ya, ini luar biasa, banyak istilahnya, lalu kemudian istilahnya juga keren-keren, dan ternyata berhasil mengambil hati para pecinta musik di jalanan Braga itu. Dari 3 event itu semuanya berhasil. Alhamdulillah. Jadi semua dari semua musisi yang kemudian diseleksi, barangkali ada seleksi dan tentu saja ya dilihat ya. Sudah. Dan yang pra event ini juga para musisinya ini sama yang akan nanti tampil di sana atau bergantian? Benar, nanti mereka tetap orang yang sama ketika nanti di panggung besarnya. Oke, jadi ada total berapa? Total apa Saat nih? ini Total ada musisinya? 2 Gak apa-apa, ya. ngobrol dulu, saya akan iklan dulu ya. Kayaknya harus koordinasi dulu nih, ada banyak soalnya ya, keren-keren. Pasti bingung panitianya ini. Lumayan. Mana ya yang akan tampil di main event. Nah, kami akan kembali selesai jeda. Tetap bersama kami di Halo Halo Bandung. Karaos Bandung ya. Sedikit mengulas ya bahwa Teteh Salma dan Kang Wildan di sini yang menjadi narasumber saya pagi hari ini adalah dari Telkom University yang membawa oleh-oleh mengenai Redail dengan tema From Street to Stage yang mewadahi seluruh musisi jalanan di Bandung, tapi juga diseleksi untuk kemudian bisa tampil di main event yang sudah tampil juga di pra-event sebelumnya. Dan main eventnya sebentar lagi 8 Desember 2024. Pasti dari tadi Anda sudah bertanya-tanya, ini kapan bisa nonton, kapan bisa mendapatkan tiketnya, bagaimana cara mendapatkannya, harganya berapa, siapa saja yang menjadi nanti bintang tamunya dan lain sebagainya. Sabar dulu, kita langsung tanya aja langsung lagi ya. Tadi sudah sedikit banyak menceritakan mengenai bagaimana proses mengadakan kegiatan ini, lalu kemudian tema yang diambil dari keresahan apa, dan ternyata banyak hal-hal yang lebih dari itu yang didapatkan saat menjalankannya ya. Bahkan semuanya kita amazed dan lain sebagainya ya, terutama dari pre-eventnya sudah rame dan diharapkan nanti belum main eventnya. Ini 8 Desember sudah sangat siap dengan mengadakan main event. Let's do it. Langsung aja ya. Ini makin tegang tapi juga excited ya. Sama dengan musisinya. Dari seluruh musisi yang sudah diseleksi, ini ada berapa yang nanti akan tampil di main event? Ketika main event nanti kita akan mengajak ada namanya Kang Arya. Arya ini tuh unik banget. Oke, uniknya adalah hampir semua anak-anak di Telkom kenal beliau. seterkenal itu Seterkenal ternyata. itu. Karena sering tampil. Karena Arya ini ketika orang-orang musisi jalanan ya, mereka biasanya nyari-nyari kan untuk mereka nafkah ya. Oke. Kadang suka alasan kita, aduh punten kita yang cash gitu. Dia bisa nyodorin gitarnya Dengan ada QRIS. Sumpahnya, serius keren banget. dan itu akhirnya jadi sohib banget sama Oke. kita dan beliau Seasik itu soalnya. asik. Dia bisa, kita mau lagu apa beliau langsung bisa main. Dia akan usahakan apapun itu untuk menyanyi untuk kita. Benar. Karena Arya itu selama basking juga, selama di Telkom, kayaknya beliau ini yang paling banyak high demand request-nya deh. Iya, Dengan suara dia yang rocker abis itu, wah luar biasa sangat. Jadi penasaran. Terus dengan Kak Arya,
Yang kedua itu ada Om Albert. Kalau Om Albert ini kita bisa nyebutnya waktu itu legenda dari Cikapayang ya. Yes. Karena He is a legend. Gak ada orang yang gak kenal Om Albert saat itu. terkenal itu juga. Ya, karena di bulan Mei, Juni itu kita sempat survei ke lapangan dan orang-orang ketika kita tanya siapa ya rekomendasi gitu, sama pasti ngomong Om Albert aja. Om Jadi Albert juga melakukan riset dulu juga. Terus akhirnya ketika kita ketemu sama Om Albert dan kita akhirnya menyadari kalau Om Albert ini benar-benar dia mencintai pekerjaannya dan he took pride in it. Dia nggak ada rasa malu atas pekerjaannya dan dia bahkan membantu teman-teman rekan-rekannya yang mungkin masih baru merintis, yang baru mau memulai. Beliau yang mengajak mereka, nanti ikut saya aja, kita coba di sini. Nanti kamu butuh apa, saya coba sediain. Butuh sound system, ayo kita sewa bareng-bareng gitu. Jadi benar-benar yang menjadi sosok ayah gitu. brainstorming juga. Karena Kang Albert ini memang paling senior gitu di antara teman-teman pengamen yang sudah kita saring gitu. Dan Kang Albert ini ciri khasnya adalah dia lebih banyak hafal lagu-lagu barat. Yes. Dan itu jenisnya bukan pop, tapi lebih ke jazz, klasik. Serius, keren banget. Dia benar-benar sosok yang luar biasa karena selain dia memang di Red Dial ini meng-highlight dirinya sendiri, tapi dia juga begitu banyak membantu anak-anak panitia. Dia benar-benar kayak menuntun kita, oh kalian lebih baik seperti ini, gini kesini, coba lihat kesini. Malah kita dapat insight banyak dari beliau. Luar biasa. Kang Arya, Kang Albert, lalu ada lagi? Dan nantinya kita akan ada penampilan. Kita ingin mengajak anak-anak SMA dulu. Oh, iya. Kita ada anak-anak SMA. Gak sabar. Kita ada anak-anak SMA yang kita ajak untuk nanti tampil monolog juga. Karena kita pengen nyuguhin kepada audiens kita nanti tuh nggak cuma nyanyi ya, tapi kita juga pengen penampilan-penampilan lainnya juga. Seni monolog teater yang akan membawakan sesuatu deh, mungkin gak usah kita, kalian harus datang deh. SMA mana masih rahasia? Masih rahasia. Masih rahasia Dan dong. bintang tamu utamanya juga masih rahasia? Ada? Oke. Ada. Boleh Kasih tahu nggak sih? Kasih tahu nggak ya? Clue aja deh, clue asalnya dari mana Ju? Asal mereka adalah dari Jakarta dan pendengar musik mereka udah 1 juta stream Luar biasa. di TikTok, di Spotify. Jadi nantikan Kayaknya aja. bisa ketebak sih, ini lagi rame ya kayaknya ya. Lagi Lagi rame ya. Dan yang paling penting dari semua proses itu, ini adalah ada sosialnya ya. Ya. Nah, itu boleh disampaikan ke pemirsa. Oke, jadi Redal 3.0 ini berkesempatan luar biasa untuk berkolaborasi dengan Yayasan Rumah Teduh Iin Bandung. Yes. Jadi Salma, apa sih Rumah Teduh Iin Bandung itu? Oke, Rumah Teduh Bunda Iin itu adalah sebuah yayasan yang menampung teman-teman yang kurang mampu dalam segi finansial untuk pengobatan sakit keras teh, dari kanker, tumor, dan penyakit-penyakit keras lainnya. Lalu selain Rumah Teduh sendiri, kita juga bekerja sama dengan Peaceful Land. Peaceful Land ini adalah tempat untuk rehabilitasi teman-teman yang membutuhkan bantuan dalam kesehatan mentalnya, untuk teman-teman yang ternyata ya yang udah sampai sakit skizofrenia ya, Wildan ya, kemarin Bahkan kita ada yang traumatik karena ada pengalaman-pengalaman tertentu di belakangnya. Bahkan mungkin Redal ini mengajarkan kami berdua tentunya, terutama, dan juga semoga teman-teman panitia yang ada berkontribusi dalamnya untuk selalu bersyukur karena banyak dari teman-teman di Peaceful Land sendiri itu tidak seberuntung kami berdua dan penonton-penonton di rumah, karena memang di Peaceful Land ini mereka ada yang dari umur 7 tahun, 8 tahun, bahkan dari anak kecil 4 tahun tuh juga ada. Mereka ya korban-korban dari perlakuan tidak menyenangkan, ya, dari keluarganya, orang tuanya. Dari lingkungan sekitar. Luar biasa. Yang mungkin paling harus digarisbawahi adalah 2 barangkali ya, kalau dari sisi saya barangkali ya, dari kegiatan ini adalah tadi kegiatan ini bisa memberikan wadah untuk tampil dari musisi-musisi jalanan di Bandung yang ternyata ini kemampuannya itu luar biasa, ternyata tidak bisa dipandang sebelah mata karena memang kualitasnya juga sama baiknya dengan musisi-musisi terkenal lainnya. Dan yang terakhir adalah mengenai sosial tadi ya, bahwa pendapatannya akan diberikan sebagian untuk tadi
sosial, kegiatan sosial. Langsung aja deh bisa beli tiket di mana sekarang kata. Dan nanti malam katanya ada Kita punya kabar kejutan. menarik juga. Apa tuh? Buat Comrades kita nyebut audiens kita adalah Comrades. Singkatan dari? Nggak ada. Itu seperti Comrade dan Redayal itu salah satu bagian dari Sebutan. kami. Oke. Comrades itu adalah bahasa Inggris artinya kawan atau Oke. sahabat, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram kita @officialredayal karena kita mau announce sesuatu persembahan dari kita sebelum main event, yaitu Ada video dokumenter karena kita di sini pengen ngenalin nih nanti orang-orang yang naik ke atas panggung tuh siapa aja sih, Iya. dan kita ingin menceritakan kisah mereka itu seperti apa sih sebelum mereka naik. Perjalanannya. Benar. Iya, Jadi mantap. nanti malam kita akan ada premiere dokumenter di YouTube kita. Ya, Jadi YouTube-nya? bisa ditunggu Namanya? YouTube kita Redayal Hima Ikom. Yes. Oke, jam berapa? jam 7 malam. Jam 7 malam kita lihat dulu dokumenternya seperti apa, lalu kemudian untuk mendapatkan tiketnya. Kita bisa diakses melalui website Yes Please, teman-teman bisa langsung cek aja. Malam ini kita udah bisa officially, kita bisa di-buy, kita bisa dibeli, alhamdulillah. Kita murah banget deh. Berapa tuh? Murah Boleh sekali. disebutin? Kita cuma 40.000 itu bisa nonton. Dengan nilai-nilai luar biasa tadi. Benar. Rp40.000 saja dengan Anda bisa mendapatkan hiburan, lalu kemudian ada sosialnya juga, dan ada kita tidak bisa melewatkan musisi-musisi yang ternyata luar biasa. Kang Arya, Kang Albert, dan juga yang lainnya ya. Yes. Dan ini limited sih. Ada kuotanya? Ada kuotanya. Wah, berapa banyak nih? Udah terima ya? Belum kan tadi? 300. audiens aja, dan kami berharap kalian bisa menjadi salah satu bagian yang menyaksikan sejarah dari Redayal 3.0 ini. Oke, dan boleh informasi lebih lengkapnya bisa di Instagram atau TikTok? Yes, bisa kalian cek di @officialredayal dan juga TikTok kami di @officialredayal. Oke. Yang logonya warna merah ya teman-teman. Oke, sekali lagi sukses ya ini, dan akan capai, jaga kesehatan. Salam untuk panitia yang lain, salam juga untuk musisi-musisi lain. Semoga kita bisa nonton bareng ke sana dan juga menyisihkan uang kita hanya 40.000 saja untuk kemudian bisa mendapatkan yang luar biasa, nilai-nilai dari hiburan, nilai-nilai dari sosial, dan semuanya. Sekali lagi Tata Salma, kami dan terima kasih, sukses terus ya. Sekali lagi salam untuk Amin. panitia yang lainnya, dan terima kasih juga Anda telah bersama kami selama 1 jam ke belakang. Saksikan terus Halo Halo Bandung setiap harinya mulai pukul 8 hingga 9 pagi hanya di Bandung TV. Saya Karina Nuraisyah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Boleh barangkali nanti ikut saya ya, Halo Halo Bandung ini tangannya begini ya. Halo Halo Bandung, Karawas Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.